Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, ini doa kami Tuhan, agar Engkaulah yang memimpin kami menjadi berkat di bumi, muliakan nama Tuhan Yesus selamanya. Kami mohon agar Engkau mengajarkan kami hal yang perlu kami ketahui, dan biarlah semua pengetahuan ini memberi kami berkat untuk menjadi berkat di bumi, untuk memuliakan nama Yesus saja, untuk menerima kedatangan-Mu, menyambut kedatangan-Mu, Tuhan Yesus kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berguna selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan dari Mazmur 19. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ayat 7, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bapak Ibu, sedikit ayat-ayat ini bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus kita. Ya, kalau kita lihat, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, dan terus bahkan suara yang manusia-manusia, hanya sedikit suaranya karena ditekan di masa-masa awal penginjilan di zaman Kisah Para Rasul, tapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Bahkan Tuhan itu melalui mereka itu memasang kemah di langit untuk matahari. Jadi menjadi terang sinar seperti matahari. Ini yang disebut anak-anak Allah, anak-anak kerajaan akan bersinar seperti matahari. Jadi ini confirm bicara mengenai kelak kemuliaan orang-orang yang disebut hamba-hamba Allah. Karena kalau kita lihat di sini, khususnya kalau kita lihat di ayat-ayat 11, lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ya, juga ayatnya ke-14, lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela, bebas dari pelanggaran besar. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menghapus dosa hamba-hamba Allah. Ya, kemudian sebagai hamba-hamba Allah, ayat terakhirnya, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bapak Ibu, hal-hal seperti ini merupakan hal yang penting Bapak Ibu pegang. Ya, bahwa khususnya di ayat 7, Taurat Tuhan, hukum-hukum Allah, yaitu Tuhan itu besar semua, berarti nama Tuhan Yesus kita, ya, itu sempurna. Harusnya YHWH. YHWH itu 4 huruf Ibrani pembentuk nama Allah, YHWH, tetragrammaton. Namun karena Tuhan menyebut dalam Kisah Para Rasul, khususnya dikatakan bahwa nama yang diberikan kepada seluruh dunia, itu hanyalah nama Yesus Kristus untuk kita diberkati. Menurut Petrus yang adalah orang Ibrani kepada orang-orang yang disebut ahli-ahli Taurat, maka kita tahu nama Tuhan Yesuslah yang akan hukum dari Tuhan Yesuslah yang disebut sempurna di sini, lengkap dan sempurna dan tidak ada cacatnya. Sempurna itu bukan hanya sempurnanya, tapi tidak ada cacatnya dan juga lengkap. Itu disebut menyegarkan jiwa. Aslinya adalah mengubah jiwa manusia dan kehidupan manusia.
Nah, dalam hal ini kita percaya Roh Kudus Tuhan Yesuslah yang akan memberikan hikmat. Di sini bukan kepada orang tak berpengalaman, kepada orang-orang sederhana cara pikirnya, iman yang teguh. Ya, di sini kan peraturan Tuhan. Aslinya bukan peraturan, tapi kesaksian Tuhan. Kesaksian mengenai Tuhan Yesus, karena Tuhan yang besar semua, itu teguh, pasti. Bahasa Ibraninya tuh aman, ya, yang akan kalau kita sebut, sering kali orang nyebut amin, itu konsepnya adalah kelengkapan perubahan dari kata aman. Ya, jadi amin itu memastikan terjadi, aman, ya, bisa dibilang apa yang diinginkan tercapai. Jadi terlindung, ya, apa yang diharapkan tercapai, terlindung, itu aman. Nah, jadi khususnya tolong fokus ke ayat 7. Ya, hukum-hukum Tuhan Yesus kita itu sempurna, tidak bercacat dan lengkap, dan mengubah kehidupan manusia. Ya, itu nefes, ya. Nefes itu bisa diartikan jiwa, juga hidup, nafas, ya. Jadi menyegarkan jiwa, bukan, lebih tepatnya adalah mengubahkan, mentransform, ya, mengubah, converting kehidupan manusia. Ya, karena apa? Karena kesaksian mengenai Tuhan Yesus itu aman. Itu pasti, itu artinya teguh di sini tepat, tapi ya pasti. Aman itu dalam bahasa Ibrani itu pasti, ya. Terus memberikan kebijaksanaan, ya, hikmat kepada orang-orang yang simple, orang-orang yang sederhana cara pikirnya. Ya, jadi kita ini orang-orang percaya Tuhan, mungkin dikatakan orang seperti orang yang sederhana sekali cara pikirnya. Percaya aja gampang banget, percaya kayak mudah banget gitu, polos gitu. Nah, ini kata simple di sini, tak berpengalaman di sini maksudnya bukan tak berpengalaman, tapi sederhana cara pikirnya. Itu, dan ujung-ujungnya perintah Tuhan itu akan memberikan kesukaan, sukacita. Perintah Tuhan itu akan memberikan, itu murni, membuat mata kita, hamba-hamba Allah itu bisa melihat kebenaran sorgawi. Kemudian takut Tuhan, ya, Tuhan Yesus itu kudus, akan menguduskan kita karena percaya salib Tuhan, ya, maka kita akan dikuduskan. Ya, nah Bapak Ibu, ujung-ujungnya kita percaya. Jadi di ayatnya 9, takut Tuhan Yesus itu akan menguduskan dan akan terus, akan selama-lamanya membebaskan kita daripada yang disebut judgment, ya. Jadi bebas dari penghukuman. Ya, karena apa? Karena kebenaran sorgawi Roh Kudus yang disebut true dan righteous, benar, sedekah, ya, sedek. Jadi akan memberkati perbuatan kasih kita kepada sesama. Itulah yang disebut judgment, penghakiman kita karena kebenaran, ya, Roh Kudus dalam hidup kita, dan juga perbuatan kasih nyata kita kepada sesama. Itu sebenarnya aslinya arti dua ayat yang sangat penting itu. Dan ini jauh lebih berharga daripada emas gitu, ya, lebih berharga dari emas tua, bahkan sangat berharga, sangat sejati, harta yang sejati. Kalau emas tua itu artinya emas murni, sejati, berharga sejati, bukan hanya tampilannya, dan lebih manis daripada madu. Demikian Bapak Ibu, ya, hal yang kita bisa belajar. Mari kita doa. Bapa Sorgawi, ini doa kami agar Engkau menguduskan, melayakkan kami mempelajari terus mengenai kerajaan-Mu Tuhan Yesus Kristus, sebagai Engkau yang datang sebagai Raja atas kami semua, memerintah atas kami semua, dan memberkati kami dengan kerajaan-Mu yang datang dari sorga bagi kami. Biarlah kami hamba-hamba-Mu menerima semua hal ini dengan ajaib-Mu, karena karunia Roh Kuduslah yang menyertai kami selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajaibkan hidup kami. Amin. Selamanya bersama, ya Tuhan Yesusku, selamanya mengabdi hanya Tuhan Yesus. Oh Yesus,
selamanya ku tahu. Oh Yesus, Kau sertaiku, Kau berkatiku, melindungiku. Hanya Kau Tuhan Allahku satu. Selamanya bersama, ya Allahku hidup. Selamanya mengabdi, hanya Engkau Yesus. Oh Yesus, selamanya ku tahu. Oh Yesus, Kau sertaiku, Kau berkatiku, melindungiku. Hanya Kau Tuhan Allahku satu. Kau Allahku satu, Yesus. Oh Yesus, selamanya ku tahu. Oh Yesus, Kau sertaiku, Kau berkatiku, melindungiku. Hanya Kau Tuhan Allahku satu. Kau berkatiku, melindungiku. Hanya Kau Tuhan Allahku